جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. وتطلب نفس له طاعة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunji qailaha min adzabin nar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Ballagha risalata wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kaya lagi Maha Perkasa, yang telah mencurahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita sekalian, yang telah mengaruniakan kepada kita limpahan nikmat-Nya yang tak terhingga, yang dengan nikmat-nikmat itulah kita bisa melaksanakan sejumlah aktivitas keseharian kita. Dan tentu sebagai orang mukmin kita berharap semoga apapun yang kita lakukan dari keseharian kita itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mewujudkan kesyukuran kita kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa taala dengan mengimani dan meyakini bahwasanya apapun yang kita rasakan berupa nikmat itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Dengan membasahi lisan-lisan kita dengan banyak memuji Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita banyak bersyukur kepada Allah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah dan takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bersyukur kepadanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kepadanya tambahan nikmat-nikmat yang lain. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam surah Ibrahim di ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid." Dan jika kalian bersyukur, niscaya benar-benar aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Dan jika kalian kufur, sungguh azabku sangatlah pedih. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, anak-anakku para santri yang sama berbahagia. Materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah materi
permasalahan seputar akhlak. Perkara akhlak adalah perkara yang sangat penting menjadi perhatian bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan dan misi-misi yang mulia. Salah satu di antara misi diutusnya beliau alaihi salatu wassalam adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Atau dalam lafaz yang lain, "Innama bu'istu liutammima salihal akhlak." Sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala yang Maha Pencipta telah merintahkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dan panutan dalam kehidupan dunia ini. Di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab, di ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan, contoh yang baik bagi manusia dalam seluruh sisi kehidupan, termasuk diantaranya dalam masalah akhlak. Marilah kita mempelajari akhlak beliau alaihi salatu wassalam, mengkaji akhlak-akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala telah memuji beliau dan telah mengaruniakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kesempurnaan akhlak. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Qalam di ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sungguh engkau benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau yang juga merupakan putri daripada sahabat yang paling mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dalam satu kesempatan beliau pernah ditanya tentang akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kana khuluquhu Al-Qur'an." Akhlak beliau adalah Al-Qur'an, cerminan nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian juga dengan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang senantiasa banyak membersamai, mendampingi beliau alaihi salatu wassalam, telah merasakan ketinggian budi pekerti beliau di dalam kehidupannya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang banyak mendapatkan bimbingan langsung dari beliau, khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak memberikan pelayanan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah ungkapan beliau yang menunjukkan bagaimana kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anas radhiyallahu taala anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqa." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Dan hal ini bisa pula kita lihat dalam kehidupan beliau bersama dengan para sahabat-sahabatnya. Mari kita lihat satu kisah daripada orang Arab Badui, yang mana pada suatu waktu orang Arab Badui masuk ke masjid dan kencing di salah satu bagian masjid. Pada waktu itu para sahabat yang melihat kejadian ini murka, marah dan menghardik orang Arab Badui tersebut dan bermaksud untuk mencegah perbuatan yang dilakukan oleh orang Arab Badui itu. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru mencegahnya dan membiarkan orang Arab Badui itu menyelesaikan hajatnya. Setelah orang Arab Badui itu menyelesaikan hajatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan kepada sahabatnya mengambil air dan kemudian menyiramkannya di bekas air kencing daripada orang Arab Badui tersebut. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kelembutan akhlak yang beliau miliki, dengan tutur kata yang sangat lembut, menyampaikan kepada orang Arab Badui itu bahwasanya innama hadhil masajid la tasluhu li syai'in minal bauli walal qadar, innama hiya li dzikrillahi wassalati wa qiraatil Qur'an. Sesungguhnya masjid-masjid ini tidaklah patut di dalamnya membuang kotoran dan najis. Sesungguhnya masjid ini adalah tempat untuk berzikir kepada Allah dan melaksanakan salat serta membaca Al-Quran. Dengan ungkapan dan nasihat yang bijak ini, orang Arab Badui tersebut pun kemudian renyuh hatinya. Kisah ini menunjukkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan orang-orang yang barangkali belum memiliki pemahaman yang mendalam terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kisah yang pernah dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan beberapa orang sahabat. Ketika itu tiba-tiba datang seorang pemuda yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk berbuat kemaksiatan. Kata pemuda tersebut, "Ya Rasulullah, i'dzan li bizina." Wahai Rasulullah, izinkanlah aku untuk berzina. Tentu para sahabat yang mendengar ucapan ini marah dan murka kepada sang pemuda ini. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyuruhnya untuk mendekat, kemudian duduk di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat-nasihat, untaian kata yang pada akhirnya membuat sang pemuda tadi luluh hatinya dan kemudian merasakan bagaimana keluhuran budi pekerti daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi sebab sang pemuda tadi mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian tidak melakukan perbuatan zina sebagaimana yang dia inginkan. Disebutkan dalam kisah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sang pemuda tatkala meminta izin untuk berbuat zina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Atuhibbuhu li ummik?"
apakah engkau rela apabila hal itu terjadi kepada ibumu? Maka sang pemuda ini mengatakan, la wallah, tidak, demi Allah ya Rasulullah, ya saya tidak ingin hal itu terjadi kepada ibu saya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Demikian juga orang lain tidak rela hal itu terjadi kepada ibu-ibu mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa tuhibbuhu li ibnatik? Apakah engkau rela apabila kejadian tersebut terjadi kepada anak perempuanmu? Maka sang pemuda tadi mengatakan, la wallah, tidak, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak ingin hal itu terjadi kepada anak perempuanku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, walan nasu yuhibbunahum libanatihim. Demikian juga orang lain tidak menyukai apabila hal itu terjadi kepada anak-anak perempuan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada sang pemuda tadi, atuhibbuhu li ukhtik? Apakah engkau suka apabila hal itu terjadi kepada saudari perempuanmu? Maka sang pemuda tersebut mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab lagi, walan nasu yuhibbunahum li akhawatihim. Orang lain juga demikian, tidak suka apabila saudari perempuannya dizinahi oleh orang lain, tidak rela apabila kejadian itu menimpa saudari perempuan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya kepada pemuda tersebut, atuhibbuhu li ammatik? Apakah engkau rela apabila kejadian itu menimpa bibimu, saudari perempuan ayahmu? Maka sang pemuda mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, walan nasu yuhibbunahum li ammatihim. Orang lain juga tidak suka hal itu menimpa bibi-bibi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sang pemuda, atuhibbuhu li khalatik? Apakah engkau rela apabila hal itu menimpa terjadi kepada bibimu, saudari perempuan ibumu? Maka sang pemuda tadi mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan jawaban, walan nas yuhibbunahum li khalatihim. Orang lain juga tidak suka, tidak rela apabila kejadian itu menimpa bibi-bibi mereka. Setelah itu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku sekalian yang sama berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian meletakkan tangannya di atas dada pemuda tersebut. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mendoakan pemuda tersebut, Allahumma ghfir dzambahu. Ya Allah, ampunilah dosanya. Wa tahhir qalbahu, ya Allah sucikanlah hatinya. Wa hassin farjahu, dan jagalah kemaluannya, jagalah kehormatannya. Maka disebutkan dalam hadis tersebut, tidak ada lagi kecenderungan dan keinginan dari sang pemuda tadi untuk berbuat serong, untuk berbuat selingkuh, untuk berbuat zina sebagaimana keinginannya yang pertama. Ini sebuah akhlak daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buah daripada akhlak yang mulia yang menjadikan pemuda tadi
ya luluh hatinya dan kemudian ya mendengar daripada nasihat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hal lain yang bisa kita sebutkan pada kesempatan ini adalah kisah Muawiyah ibnul Hakam as-Sulami. Muawiyah ibnu Hakam as-Sulami pernah dalam satu kesempatan sholat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tiba-tiba pada waktu itu ada seorang yang bersin. Kemudian Muawiyah ibnu Hakam as-Sulami mengucapkan yarhamukallah. Pada waktu itu orang-orang kemudian mengarahkan pandangannya kepada Muawiyah. Dan Muawiyah mengatakan, aduh, ya kenapa kalian memandangku seperti itu? Orang-orang kemudian menepukkan tangannya di atas paha-paha mereka sebagai isyarat agar supaya Muawiyah itu diam. Maka Muawiyah pun diam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, Rasulullah tidak menampakkan kemarahannya dan tidak membentak dan tidak mencaci maki Muawiyah. Maka Muawiyah pun merasakan ya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosok yang memiliki akhlak yang mulia. Ya. Dan beliau mengatakan, "Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsanu ta'liman minhu." Aku tidak pernah melihat seorang pembimbing yang lebih baik ya daripada beliau alaihi salatu wassalam. Aku tidak pernah melihat seorang muallim, pembimbing, pembina baik sebelumnya maupun setelahnya yang lebih baik daripada beliau alaihi salatu wassalam. Beliau tidak mencaci maki Muawiyah, beliau tidak menghardiknya, membentaknya, apalagi memukulnya. Dan hal inilah yang menjadikan orang-orang yang sebelumnya tidak mengetahui bagaimana ya kebaikan daripada ajaran agama Islam ini kemudian menjadi lebih tertarik untuk mengamalkan ajaran agama Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Muawiyah ibnul Hakam as-Sulami pada waktu itu masih baru memeluk agama Islam. Hadithu ahdin bil Islam. Beliau baru mengenal Islam sehingga terkadang ada perkara-perkara yang belum beliau pahami, yang belum beliau ketahui. Namun dengan bimbingan yang lembut dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pun kemudian merasakan keindahan daripada agama Islam yang mulia ini. Anak-anakku sekalian, para santri yang sama berbahagia, jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh begitu banyak keutamaan orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Dan kita akan menyebutkan beberapa di antaranya. Hal ini kita maksudkan agar supaya kita termotivasi, kita terdorong untuk menjadikan pribadi-pribadi kita ini pribadi-pribadi yang memiliki budi pekerti yang luhur, akhlak yang baik. Karena dengan mengetahui keutamaan suatu amalan, terkadang hal ini membangkitkan semangat kita untuk mengerjakan amalan tersebut. Di antara keutamaan daripada akhlak yang mulia, yang pertama adalah akmalul mu'minina imanan. Manusia yang sempurna keimanannya adalah mereka
yang memiliki akhlak yang mulia. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Manusia yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Melalui hadis yang agung ini kita bisa mengambil pelajaran akan adanya hubungan yang sangat erat antara kesempurnaan iman dengan akhlak yang mulia. Semakin tinggi keimanan seorang hamba, maka seharusnya yang nampak dari kepribadiannya adalah budi pekerti yang luhur. Kualitas keimanan bisa diukur dengan kesolehan akhlak, dengan kebaikan akhlak seorang. Orang beriman memiliki tingkatan-tingkatan. Di antara manusia ada yang memiliki keimanan yang lemah iman. Kemudian ada yang memiliki keimanan yang pertengahan dan kesempurnaan iman. Dan salah satu di antara bagian hal yang penting untuk dilakukan untuk mencapai kesempurnaan iman itu adalah bagaimana kita senantiasa menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Ibaratnya di sana ada banyak tangga untuk mencapai iman yang sempurna, maka salah satu di antara anak tangga itu adalah akhlak yang mulia. Maka dari itu, jemaah sekalian, anak-anakku sekalian, para santri yang sama berbahagia, mari kita berjuang, mari kita berupaya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai kemuliaan ini. Kemudian keutamaan yang kedua adalah bahwasanya orang yang memiliki akhlak yang mulia, maka dia bisa mencapai kedudukan yang tinggi, bisa meraih derajat orang yang ahli puasa dan ahli salat, ahli dalam pelaksanaan ibadah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajatas shaimi al-qaim. Sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang mulia itu bisa mencapai derajat kedudukan orang yang ahli puasa dan ahli salat. Barangkali jamaah sekalian, anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ibadah puasa yang kita lakukan adalah pas-pasan. Salat kita juga demikian. Tetapi dengan akhlak yang mulia yang kita miliki, yang kita hiasi diri kita dengannya, ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mencapai kedudukan yang tinggi, bisa meraih kedudukan orang yang ahli puasa dan ahli salat. Ini luar biasa, anak-anakku sekalian, seharusnya menjadi motivasi ya bagi kita untuk mewujudkannya. Keutamaan yang ketiga adalah aktsaru ma yudkhilu an-nasa al-jannah. Perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilu an-nasa al-jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Beliau pun kemudian menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Wa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilu an-nasa an-nar. Dan Rasulullah pun ditanya tentang perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Beliau kemudian menjawab, al-famu
wal farju, mulut dan kemaluan. Mari kita cermati hadis yang agung ini, bahwasanya ada dua amalan yang menjadi sebab banyak manusia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini amalan yang terbaik, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya perbekalan yang terbaik dalam perjalanan kita menuju Rabb kita adalah ketakwaan kepadanya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Dan berbekal-bekallah kalian, kata Allah, dan sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ketakwaan ini sebagai wasiat bagi orang-orang terdahulu dan juga orang yang datang belakangan. Wasiatullahi lil awwalina wal akhirin. Dalam surah An-Nisa ayat 131, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab dan juga kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak kesempatan bersama dengan sahabat beliau banyak berwasiat tentang ketakwaan ini. Khutbah-khutbah yang beliau sampaikan di hadapan sahabatnya, di dalamnya ada wasiatut taqwa, wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Di dalam sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, dan ikutilah perbuatan keburukan itu dengan kebaikan, niscaya Dia akan menghapuskannya. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik, bermuamalah dengan manusia dengan muamalah dengan akhlak-akhlak yang mulia. Di kalangan para sahabat pun di antara mereka saling mengingatkan, saling berwasiat tentang ketakwaan ini. Maka dari itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, ketakwaan ini perlu untuk kita wujudkan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah manusia, fisirri wal alaniyah, dalam keadaan kesendirian, bekali diri kita dengan takwa. Di tengah orang banyak, di tengah keramaian, bekali diri kita dengan takwa. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian dalam hadis ini selain ketakwaan, perkara yang banyak masukkan manusia ke dalam surga adalah akhlak yang baik. Husnul khuluq. Akhlak ini adalah suatu hal yang sangat luas. Mari kita memperbaiki akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada sesama manusia, lebih khusus lagi akhlak kita kepada kedua orang tua kita, akhlak kita kepada sesama makhluk ciptaan Allah, termasuk bagaimana kita berakhlak kepada binatang, bagaimana kita menyikapi, memperlakukan binatang yang juga merupakan salah satu di antara makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita benar-benar mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sempurna sehingga kita bisa
berjuang, berupaya untuk meneladani apa yang telah dijelaskan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Keutamaan berikutnya dari akhlak yang mulia, bahwasanya akhlak mulia ini adalah salah satu di antara amalan yang berat timbangannya nanti pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwasanya ada sejumlah amalan-amalan yang nanti pada hari kiamat nilainya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antaranya adalah akhlak yang mulia. Kita tentu banyak berharap semoga nanti pada hari kiamat amalan-amalan kebaikan kita lebih berat timbangannya dibandingkan dengan amalan-amalan keburukan. Dan ini tentu adalah tanda kebaikan. Dan alangkah menyedihkan suatu keadaan di mana amalan-amalan keburukan justru lebih berat timbangannya dibandingkan dengan amalan kebaikan. Dan ini adalah pertanda kesengsaraan dan kebinasaan. Dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya melainkan akhlak yang mulia. Kemudian hal lain yang menunjukkan akan kemuliaan daripada akhlak yang mulia adalah dengan akhlak mulia tersebut kita dapat meraih mahabbatullahi azza wa jalla, meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Usamah bin Syariq radhiyallahu taala anhu, qala kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika kami duduk-duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'annama ala ru'usina at-tayru, seakan-akan di atas kepala-kepala kami pada waktu itu ya ada burung. Mayatakallamu minna mutakallimun, ya tidak ada di antara kami yang berbicara. Idja'ahu unasun faqalu, tiba-tiba datang sekelompok manusia dan mengatakan, man ahabbu ibadillahi ilallahi ta'ala. Ya, siapakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan hamba-hambanya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Kemudian keutamaan yang lain daripada akhlak yang mulia ini adalah meraih mahabbah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan kecintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang paling aku cintai dan yang paling dekat tempat duduknya nanti denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Kemudian keutamaan yang terakhir yang bisa kita sebutkan pada kesempatan ini adalah orang yang memiliki akhlak mulia, budi pekerti yang luhur, dia termasuk orang-orang yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min akhyarikum ahsanakum khuluqa, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Maka dari itu jamaah sekalian, anak-anakku para santri yang sama berbahagia, ya, dari sejumlah keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan,
Semoga ini ya bisa memberikan dorongan, membangkitkan semangat kita untuk terus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya perkara akhlak ini, sehingga kita bisa menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang mulia. Saya kira untuk kesempatan ini kita cukupkan. Semoga apa yang kita sampaikan ini memberikan manfaat, terutama bagi diri kami pribadi. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل